Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 11 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan kasih Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 6 ayat 39 hingga 42 yang bertemakan mengasihi dengan teguran ilahi. Oleh itu mari kita mempersiapkan hati dengan hening seketika untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi sesiapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita pernah mengalami godaan besar dengan menilai dan menghakimi orang lain. Sabda Tuhan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Dan kita mungkin akan menafsirkan sabda ini bahwa kita diberitahu supaya kita tidak menghakimi orang lain. Dan dengan demikian lebih baik kita mengurus diri kita sendiri. Namun disinilah kita akan jatuh di dalam godaan yang lebih besar, yaitu ketidakpedulian. Seperti mana yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Calcutta, kebalikan dari kasih bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita sadar bahwa mengetahui dan memperkatakan kesalahan orang lain tidak dilarang. Bahkan Yesus mendorong kita untuk memberikan koreksi persaudaraan ataupun fraternal correction. Jadi perkara yang mau disampaikan di sini adalah bahwa kita tidak seharusnya memberikan penilaian apabila kita dalam keadaan marah, benci, membalas dendam dan mementingkan diri sendiri, sehingga kita lupa untuk memperbetulkan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Ada kalanya juga kita sibuk memperkatakan kesalahan dan kekurangan orang lain sehingga mengabaikan pelanggaran kita sendiri yang lebih berat dan serius. Tahukah saudara-saudari bahwa menghakimi itu berbeza dengan menegur? Yang pertama dilarang oleh Tuhan, yang kedua diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya penting sekali kita mengerti perbezaan di antara menghakimi dan menegur. Kadang menghakimi menjadi sifat buruk yang tidak kita sadari dalam hati kecil kita. Seperti apabila kita melihat saudara kita yang bersalah, kita bersungut di dalam hati. Kita lebih mudah menghakimi seseorang daripada menerima mereka apa adanya. Misalnya, para murid Yesus yang sukar menerima Paulus karena masa lalu Paulus sebagai penindas orang Kristen. Tanpa sadar, kita juga menolak dan menghakimi orang lain karena masa lalu mereka atau karena mereka berbeza dari kita. Masalahnya bukan dari diri mereka, tetapi
dari diri kita sendiri. Mengapa kita mudah menghakimi orang lain? Kita mudah menghakimi orang lain karena kita sendiri pernah mengalami luka yang sama di masa lalu kita. Ada beberapa trauma yang dapat menyebabkan kita mudah menghakimi orang lain, seperti trauma penolakan, merasa tidak selamat, dan merasa diabaikan. Misalnya, sewaktu kecil kita kehilangan seorang ayah yang melindungi kita, sehingga kita merasa selalu perlu melindungi diri kita sendiri. Akibatnya, perkataan kita menjadi keras karena sebenarnya kita melindungi ego kita sendiri yang terluka. Kita mudah menghakimi untuk melindungi kelemahan kita. Kita menyakiti sebelum disakiti. Dengan pengalaman pernah dikhianati dan diabaikan oleh orang yang kita cintai juga, kita jadi mudah mengabaikan perasaan orang lain. Kita hanya memikirkan perasaan diri sendiri sebab kita merasa tidak ada orang yang mengasihi kita. Akibatnya, kita menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain dengan kata-kata yang keras dan tidak peduli pada perasaan mereka. Ketahuilah, saudara dan saudari, bahwa Allah itu kasih dan Tuhan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ia telah menjadi teladan yang baik bagi kita. Karena itu, marilah kita menciptakan suasana kasih yang murni kepada sesama yang berbuat salah dengan teguran-teguran kasih. Kita mengeluarkan kata-kata yang menyatakan kasih dan membangun mereka yang lemah dan berdosa agar mereka dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sebelum datang kepada orang untuk menegur, hendaklah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu dan membawa orang tersebut di dalam doa, mengikuti bimbingan atau dorongan Tuhan yang di dalam hati untuk menegur orang lain, jadi tidak sembarangan. Saat menegur pun perlu memperhatikan dan mengenal dengan tepat orang yang akan ditegur, kemudian mengajak orang tersebut bersama datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kunci dari semua itu adalah kerendahan hati. Jika kita cukup rendah hati, kita dapat melihat dengan jelas di dalam diri kita dan mengakui kekurangan dan kesalahan kita dan orang lain. Kita mungkin lebih buruk, lebih teruk dari saudara-saudari kita, tetapi itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk menyatakan kasih kita kepada mereka dengan memperbetulkan kesalahan atau kekurangan mereka. Memberitahu orang lain tentang kesalahan mereka dengan rendah hati adalah ekspresi kasih kita. Dengan cara yang sama, ketika orang lain mengkritik, memperbetulkan kesalahan kita, itu adalah kasih yang dinyatakan kepada kita. Marilah kita saling mendorong dan membangun di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.